ada baiknya kita berdoa dulu. Nah, silakan satu orang maju. Puji syukur kami panjatkan kepada kami. Oke, pelajaran kita hari ini ialah tentang sistem organ gerak bagian atas. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang organ gerak bagian atas. Nah, kita akan mempelajari organ gerak pada manusia dan fungsinya. Tahukah adik-adik, pada saat kita berjalan kita dapat bergerak dengan baik. Mengapa? Mengapa juga tangan kita dapat berayun seperti ini, memegang benda, dan lain sebagainya. Nah, karena pada kaki dan tangan, pada tangan kita terdapat tulang otot. Tulang yaitu sebagai alat pasif sementara. Otot itu alat gerak aktif. Alat gerak aktif dia, yaitu bekerjasama dalam melakukan suatu pergerakan, yaitu dapat kita sebut sistem gerak. Ini sistem gerak. Oke? Itu dia sistem gerak seperti ini. Ini ada gambar rangka gerak bagian atas yang terdapat tulang lengan atas, tulang hasta, tulang temubin. Itu dia bagian dari rangka gerak bagian atas. Sedangkan rangka gerak bagian bawah yaitu tulang selangka. Ini tulang selangka. Baru tulang tempurung lutut. Ini tulang tempurung lutut. Lalu kemudian tulang betis. Lalu kemudian dia tulang kering. Ini tulang kering. Lalu tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan yang terakhir tulang jari kaki. Itulah rangka anggota gerak bagian bawah dan bagian atas. Nah, adik-adik, sudah saya berikan gambar tentang bagaimana tadi rangka anggota gerak bagian atas. Fungsi rangka pada manusia yaitu merupakan penopang tubuh agar dapat berdiri tegak. Itu yang pertama. Yang kedua, melindungi bagian-bagian di dalam tubuh kita yang lemah seperti jantung, hati, paru-paru, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, tempat menempelnya otot tubuh. Ini otot tubuh. Sini banyak ini. Semua tempat menempelnya bagian otot tubuh. Nah, yang keempat, yang terakhir, tempat pembentukan sel darah dibentuk dalam sumsum tulang. Itu fungsi yang keempat. Itulah fungsi rangka pada manusia. Nah, sekarang fungsi rangka anggota gerak bagian atas. Tulang hasta berfungsi menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Itu yang pertama. Ini tadi tulang hasta ini. Nah, yang kedua, tulang lengan atas berfungsi sebagai penghubung atau perantara antara bahu dan tulang lengan bawah. Ini bahu, ini tulang lengan bawah. Itu. Lalu kemudian tulang temubin yang berfungsi penghubung antara bagian siku dan tulang tangan melalui sisi ibu jari. Ini dia terdapat di sini. Oke? Nah, yang selanjutnya tulang telapak tangan yang berfungsi pemberi bentuk tangan dan penghubung tulang jari tangan dengan tulang pangkal tangan. Ini, berarti sini ini. Ini dia tulang apa? Tulang telapak tangan. Ini, di sini. Terdapat di sini ya. Oke? Itulah tadi fungsi rangka gerak bagian atas. Sekarang ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nah, karena tidak ada yang mau bertanya, saya akan membagikan gambar rangka gerak bagian atas dan rangka gerak bagian bawah.
Itu ini yang saya bagikan di jawab pertanyaannya. Di situ sudah saya buat jawab pertanyaannya. Yang tulisnya nanti dikumpul dan ini saya bagikan ke bawah ini. Kerjakan, jangan ribut. Apakah sudah ada siap? Siap. Oke, siapa yang mau maju untuk mendiskusikan hasil kelompoknya? Oke, kelompok 1 yang maju menghasilkan kelompok seperti ini. Oke, silakan kelompok 1. Hasil diskusi kelompok 1 yang pertama, tulang hasil berfungsi menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. 2. Tulang lengan atas berfungsi sebagai penghubung atau penggalan antara bahu dan tulang lengan bawah. Oke, itulah hasil diskusi dari kelompok pertama. Berikan tepuk tangan kepada mereka. Saya akan menanggapi tentang hasil diskusi kelompok 1 tadi. Jadi teman-teman, kita sudah dapat menjelaskan kembali tentang fungsi organ gerak manusia bagian atas. Berarti teman-teman sudah memahami apa itu fungsi bagian gerak organ tubuh pada bagian atas. Tadi kelompok 1 sudah mengulanginya, sudah memberikan fungsinya. Sekali lagi terima kasih kelompok 1. Oke, kesimpulan kita hari ini yang sudah selesai kita bahas tentang organ gerak tadi. Saya akan menyimpulkan tentang pemahaman organ gerak manusia bagian atas. Kita wajib menghargai pentingnya tubuh kita agar tidak terjadi cedera atau patah tulang yang menyebabkan cedera. Kita harus memahaminya. Jadi harus kita jaga dengan baik, apalagi organ dalam. Itu sangat patah sekali kalau sudah sempat mengakibatkan bahaya, sudah patah itu. Jadi harus kita jaga dengan baik. Oke, sekian dan terima kasih untuk hari ini. Pada kita tutup. Silakan maju satu orang untuk memimpin doa.